Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap bahwa setiap saudara hidupnya di dalam naungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya lewat konten YouTube ini, saya berharap bahwa saudara akan menemukan kekuatan yang baru, bahkan harapan-harapan baru di dalam mengikut Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap iman kita di dalam Tuhan tidak akan dikecewakan. Untuk itu mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau Allah yang selalu setia menyertai kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan umat-Mu. Dan kami serahkan yaitu sharing firman Tuhan. Di kesempatan ini kami percaya bahwa setiap yang menyaksikan konten ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bahkan Engkau sedang berbicara dalam hati mereka pribadi lepas pribadi. Untuk itu ya Roh Kudus, silahkan Engkau beracara. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan firman-Mu bagi setiap kami yang Kau tunjuk untuk menyaksikan konten ini. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya juga pernah yang mengalami namanya hilang masa depan. Dan ketika saya mengalami hal tersebut, saya menyadari bahwa saya tidak punya lagi harapan. Ketika orang tua saya melihat bahwa keadaan saya, yaitu tidak punya masa depan, mereka pun juga berhenti untuk berharap kepada saya sebagai anaknya. Ketika saya berbicara tentang keterbatasan saya, kelemahan saya, masalah saya yang berat, saya ceritakan kepada orang-orang di sekitar saya, mereka juga meragukan apakah masa depan saya itu sungguh ada. Tetapi firman Tuhan selalu menguatkan saya kala itu, di mana saya masih dalam usia yang muda, lebih muda, jauh lebih muda dari sekarang ini. Dan firman Tuhan selalu menguatkan bahwa masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Ketika saya berpikir tentang masalah saya berat, hari depan saya yang sangat rumit untuk saya bisa pikirkan. Tetapi Alkitab tetap menguatkan saya. Dia katakan bahwa harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu sungguh ada. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa apa itu harapan? Kenapa Tuhan selalu kuatkan saya lewat firman-Nya bahwa harapanmu tidak akan hilang. Secara sederhana, harapan itu adalah keinginan. Harapan itu adalah keinginan. Dan ketika kita sudah tidak punya lagi keinginan dalam hidup ini, tidak punya target dalam hidup ini, tidak punya semangat lagi, tidak punya sesuatu hal yang kita tuju, maka secara tidak kita sadari, kita sedang menjalani hidup secara pasrah saja. Bahasa mungkin sederhananya seperti mayat hidup. Tidak punya keinginan, tidak punya hasrat, tidak punya semangat lagi. Hanya menjalani hari-hari secara ngambang saja atau mengalir saja gitu. Kemanapun dunia ini perlakukan saya akan ikut gitu. Tidak punya keinginan, tidak punya semangat lagi. Tetapi Alkitab katakan bahwa harapanmu tidak akan hilang. Keinginanmu itu haruslah engkau miliki. Jangan sampai karena banyaknya masalah kita jadi tidak ingin hidup ini untuk mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya apa itu harapan? Harapan adalah keinginan. Bahkan keinginan adalah unsur utama dari iman. Karena iman adalah dasar
untuk berharap. Itu sebabnya harapan adalah keinginan. Dan keinginan adalah unsur dari iman. Alkitab juga katakan dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman itu adalah dasar untuk berharap. Di ayatnya yang ke-6 juga dikatakan, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi secara sederhana, kalau hidup ini kita jalani tanpa keinginan, tanpa harapan. Saudara dan saya boleh ke gereja setiap hari Minggu, tapi ketika kita ditanya, apa yang engkau mau aku kerjakan bagimu anakku. Seringkali kita katakan, udah saya nggak punya keinginan apa-apa. Saya hanya pasrah dengan keadaan. Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita sudah tidak punya lagi tujuan dalam hidup, maka Tuhan sepertinya dalam tanda kutip sulit untuk memberkati orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Itu sebabnya Tuhan gak kasih syarat harus punya iman yang besar untuk melihat pemulihan besar. Tuhan gak kasih syarat imanmu harus besar supaya melihat solusi yang besar juga. Tapi untuk mujizat besar Tuhan kasih syarat. Harus punya iman. Tidak perlu besar-besar, tidak usah muluk-muluk. Iman itu hanya sebesar biji sesawi. Daripada nggak ada sama sekali, lebih baik tetap ada sekalipun itu kecil. Karena dengan iman sebesar biji sesawi, masalah yang besar akan Tuhan kerjakan untuk dilewati. Itu sebabnya saya akan bacakan kembali buat saudara di kesempatan ini, yaitu pesan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Alkitab katakan kenapa mereka bisa ada di dalam masalah yang berat seperti itu. Kenapa orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan justru terbuang di negeri Babel. Alkitab katakan karena mereka yang memberontak, karena kesalahan mereka sendirilah mereka terbuang di Babel. Dan ketika orang Israel terbuang di Babel, mereka bisa saja berpikir, aku sudah tidak punya harapan lagi. Sedangkan Tuhanku saja sendiri membuang aku. Tuhanku sendiri saja tidak menginginkan aku. Bagaimana mungkin aku masih punya keinginan tujuan dalam hidup ini? Bisa saja orang Israel berpikir demikian. Itu sebabnya Tuhan utus Nabi Yeremia untuk mengatakan satu pengharapan baru yang menguatkan mereka di tengah-tengah pergumulan mereka yang sulit itu. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa hari depan yang penuh pengharapan? Penuh dengan keinginan, penuh dengan hasrat, penuh dengan yaitu tujuan dan maksud dalam hidup. Orang yang punya banyak tujuan, banyak target, memang mereka lebih ribet dalam berpikir, mereka lebih ribet dalam aktivitas, mereka lebih sibuk. Tapi bagi sebagian orang hidup seperti itu jauh lebih bersemangat, jauh lebih bergairah daripada orang yang bangun tidur saja ditanya apa aktivitasmu hari ini. Wah, hidup saya sudah jatuh, hidup saya sudah terpuruk, saya cuma tinggal tunggu waktunya dipanggil Tuhan. Berbeda dengan orang yang hidupnya seperti itu, wah saya sudah dalam keadaan yang berat, Tuhan sudah membuang saya ke tempat ini. Tuhan sudah tidak mengingat lagi hidup saya. Jadi buat apa lagi saya punya harapan? Berbeda dengan orang-orang yang bangun tidur dengan harapan.
Aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Aku punya janji Tuhan yang menyertai langkahku. Dan aku punya keinginan untuk Tuhan, yaitu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berbeda, masalah boleh banyak, masalah boleh sama. Namun respon kita terhadap keadaan ini, sikap hati kita yang masih menginginkan pemulihan itu, sikap hati kita yang masih menginginkan jalan keluar, adalah sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang sudah pasrah dan mengalir dengan hidup ini saja. Itu sebabnya di ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan menyuruh mereka, ayo berdoa. Apa sih isi doa itu? Isi doa itu adalah keinginan. Salah satunya keinginan. Apakah Tuhan tidak mau kita punya keinginan? Tuhan justru katakan, dalam keadaanmu yang berat di pembuangan di Babel, engkau jangan pasrah dengan keadaan, engkau jangan menyerah dengan keadaanmu. Justru engkau harus tetap punya harapan, engkau harus punya keinginan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, dan apabila kamu berseru kepadaku, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan janjikan pemulihan, tapi Tuhan juga minta supaya kita berdoa. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat ke-6. Menarik karena surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Sangat sulit memiliki harapan keinginan ketika hidup menaruhnya di dalam penjara. Lebih mudah untuk bersungut-sungut. Lebih mudah untuk mengutuki. Lebih mudah untuk komplain. Lebih mudah untuk mengancam Tuhan. Lebih mudah untuk mengatakan kalimat-kalimat pesimis. Tapi Rasul Paulus di dalam penjara, dia tuliskan surat Filipi di pasal 4 ayat yang ke-6, nyatakanlah. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Apakah Tuhan gak ingin kita punya keinginan pribadi? Tuhan ingin kita punya keinginan pribadi. Banyak orang katakan bahwa Tuhan sudah berkehendak saya sakit. Jadi bagaimana mungkin saya punya keinginan untuk sembuh? Tuhanlah yang menempatkan saya di posisi gagal seperti ini. Inilah kehendak Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa punya keinginan untuk melawan kehendak Tuhan? Baik, di kesempatan ini saya akan tanya pribadi lepas pribadi dengan saudara yang menyaksikan konten ini. Apa kehendak Tuhan ketika saudara sakit? Kalau saudara katakan bahwa kehendak Tuhan saya mati dalam sakit penyakit ini. Justru Tuhan berikan tubuh dan darahnya. Supaya saudara yang percaya memiliki harapan. Tidak hanya disembuhkan di dunia tapi juga memiliki hidup yang kekal. Dan kalau saudara lihat, yaitu teliti dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang sakit. Tapi masih mencari Tuhan. Masih berharap untuk disembuhkan. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan mereka semua disembuhkan. Selama ada iman, Tuhan bisa bekerja. Tapi kalau ada orang yang sakit tapi menolak untuk mencari Tuhan. Orang yang sakit lebih memilih untuk depresi. Orang yang sakit memilih untuk putus asa. Tanpa iman, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara tanya, apa kehendak Tuhan ketika saudara terlilit hutang? Saudara tidak akan menemukan dalam Alkitab kita bahwa ketika ada anak Tuhan terlilit hutang, mereka dibiarkan oleh Tuhan. Saudara tidak akan menemukan ayat-ayat tersebut. Tapi kalau saudara cari
banyak anak-anak Tuhan yang minta tolong kepada Tuhan. Hutangnya dilunaskan. Mereka percaya dengan iman. Mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap berusaha. Mereka tetap punya harapan agar hidupnya dipulihkan. Maka saudara akan mendapati banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan di mana hutang mereka yang membelit mereka dilunaskan dengan mujizat. Kalau saudara cari kehidupan yang putus asa, namun tetap masih punya harapan kepada Tuhan, maka saudara akan menemukan banyak kali keadaan-keadaan orang yang dipulihkan lewat mujizat. Saudara bisa katakan tentang Yusuf. Yusuf kalau ngomong hilang harapan, udah berkali-kali. Ketika dia dijebloskan di sumur yang kering. Siapa yang tidak bisa punya pikiran putus asa? Ketika dia ditaruh di pasar budak, dijual layaknya binatang. Siapa yang tidak bisa hilang harapannya? Tetapi ketika Yusuf dijebloskan kembali ke penjara karena fitnahan orang, maka sudah selayaknya sebagai manusia punya rasa kecewa, punya komplain di mana hidup kok bolak-balik kayak begini. Jatuh dan dikecewakan lagi dan lagi dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tidak mencari iman yang tetap besar. Tuhan hanya mencari iman sebesar biji sesawi. Masalah boleh banyak tapi jangan sampai hilang harapan. Tuhan tidak kasih syarat harapan kita harus tetap kuat sebesar mungkin menara Eiffel. Tuhan cuma kasih syarat. Adakah iman di bumi dan iman sebesar biji sesawi cukup untuk memindahkan gunung? Yusuf menolak untuk menyerah. Dia tetap punya harapan. Dia bahkan tetap beraktivitas. Apa yang dia bisa kerjakan sekalipun itu cuma membantu kepala penjara menyiapkan makanan bagi napi-napi yang lain. Tanpa gaji, tapi dia tetap punya harapan agar dia bisa keluar dari masalahnya. Dan ketika juru minum raja dan juru roti raja masuk ke penjara, mereka berdua punya mimpi yang tidak bisa diartikan. Mereka stres, mereka bingung. Yusuf melihat mereka dan Yusuf datangi mereka. Apa yang aku bisa bantu? Mereka berdua ceritakan, kami punya mimpi dan kami gak bisa mengartikannya. Yusuf langsung katakan, bukankah Tuhan yang mengartikan mimpi? Nanti kalau saudara ada waktu buka di Kejadian 40. Bukankah Tuhan yang mengartikan mimpi? Ceritakanlah kepadaku. Aku akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan menafsirkannya buat kalian. Padahal dia sendiri mimpinya gak terwujud. Ya kita tahu karena kita sudah baca ayat Alkitabnya. Kita tahu ending ceritanya. Tetapi kala itu Yusuf tidak tahu tentang bagaimana ending dari masalahnya. Tapi saudara dan saya bisa lihat. Yusuf masih punya harapan terjadi keajaiban. Yusuf masih berharap kepada Tuhannya. Yusuf masih punya iman kepada Tuhannya. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia tidak menyerah atas pengharapannya. Bahkan dia berani katakan kepada juru minum Firaun dan juru roti Firaun itu, bahwa bukankah Tuhan yang sanggup mengartikan mimpi. Artinya dia percaya, dia masih ingat mimpi yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Dia masih berharap Tuhan kerjakan itu bagi hidupnya. Sekalipun dia tidak menemukan jalan bagaimana caranya menuju ke sana. Dia tidak bisa lihat. Karena memang ketika kita bicara orang yang putus asa. Apa itu putus asa? Putus harapan. Bukan harapannya yang sirna. Bukan janji Tuhannya yang batal. Tetapi jalan menuju ke sananya yang terputus. Aku tidak bisa memikirkan bagaimana caranya Tuhan pulihkan hidupku. Aku tidak bisa menemukan jalannya. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalahku ini? Tuhan tidak pernah suruh kita untuk stres menemukan jalan keluar sendiri. Yang Tuhan minta hanyalah iman sebesar biji sesawi. Adakah harapan yang kau taruh ke dalam tangan Tuhan?
dan biarkan Tuhan bekerja untuk mewujudkan jalan keluar bagi kita. Dan Tuhan punya 1000 cara untuk menyediakan jalan keluar buat saya sama saudara. Dan benar saja, dan ketika juru minum Firaun dan juru roti Firaun itu, Yusuf mengartikan mimpinya. Dan ketika mereka hendak keluar dari penjara, Yusuf kembali memberikan harapan kepada mereka, menaruh harap kepada Tuhan lewat mereka. Ingat ya, kalau kalian keluar nanti, dan kalau kalian sudah bekerja kembali ke Firaun, dan ketika engkau punya kesempatan untuk menyampaikan ihwal tentang aku ini, silahkan engkau ingat tentang aku. Langsung ke telinga Firaun, sampaikan tentang aku. Dia masih punya harapan tentang keluar dari masalahnya. Repot kalau seseorang sudah terpuruk dalam hidupnya tapi menolak untuk berharap. Repot ketika seseorang sudah jatuh, namun dia justru memilih untuk menyerah, tidak punya harapan lagi untuk keluar dari masalahnya. Namun hanya sekedar punya iman yang sederhana. Yusuf tidak melupakan janji Tuhan. Yusuf berserah kepada Tuhan. Yusuf menolak untuk pasrah. Dia tetap mengusahakan, dia tetap menjaga harapan-harapannya. Dia tetap membuahi keinginan-keinginannya yang dia selalu bawa doa dalam tiap malamnya kepada Tuhannya. Alhasil, saudara saya tahu bahwa mujizat itu masih terjadi. Banyak cerita tentang di Alkitab. Dan saudara bisa menyaksikan, membacanya sendiri. Ketika orang sedang banyak masalah, maka ketika orang tersebut masih punya harapan, Tuhan akan janjikan, harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu sungguh ada. Bahkan kita di dalam Yesus, Daud katakan, Tuhan menyediakan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menyatu dengan tubuh dan darahku, ia akan berbuah banyak. Jangan khawatir akan apapun juga, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan, sebab harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu sungguh ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tetap bersyukur, berterima kasih. Sebab ketika kami punya harapan, kami punya janji Tuhan bahwa harapan kami di dalam Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Kami serahkan setiap pergumulan anak-anak Tuhan yang menyaksikan konten ini. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka. Engkau memberikan harapan-harapan yang baru. Dan Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang terus berharap akan kasih setiamu Tuhan. Dan sesungguhnya Engkau ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kami. Yang pada Engkau mengenai hidup kami. Bukan kegagalan, bukan sakit penyakit. Namun ketika kami ada di dalam posisi yang terpuruk oleh masalah, kami tetap berharap bahwa Engkau mengetahui rancangan-rancangan kami bukanlah sakit penyakit, bukanlah kegagalan. Kami harus bisa bangkit. Dan harapanlah yang membuat kami masih bisa bangkit. Memiliki keinginan, memiliki target, memiliki semangat dalam hidup yang menguatkan langkah-langkah kami ke depan sehingga sesuai dengan janji-Mu Tuhan, setiap masalah dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami doa agar setiap harapan-harapan anak-anak-Mu Tuhan di kesempatan di saat ini, kiranya Engkau menjawab mereka di waktu-Mu yang tepat. Semua akan indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.